Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan menjelaskan bisnis proses manajemen pada sistem eh, KRS atau pengambilan mata kuliah sebelum awal semester. Lalu pada penjelasan kami pada pagi hari ini akan menyajikan pertama profil dari subjek yang kita gunakan, lalu kasusnya seperti apa. Lalu kami juga akan menjelaskan landscape model dari bisnis proses manajemennya seperti apa. Lalu ada proses map, ada BPMN as is, lalu ada analisis kami, lalu ada usulan kami, lalu ada juga BPMN to be-nya setelah tadi dari BPMN as is, lalu dampaknya seperti apa, lalu kesimpulannya seperti apa dari studi kasus yang melib- yang melibatkan empat aktor mahasiswa, sistem akademik, keuangan, dosen, PA, yaitu pada studi kasus proses pengambilan KRS seperti itu. Lanjut, Kak Tata. Oke, di sini kita akan bahas case-nya. Yang kita yang temuin itu ada fitur bimbingan dengan dosen PA yang jarang digunakan, tidak ada validasi otomatis kesesuaian antara matkul dengan semester, lalu sinkronasi data keuangan dengan sistem. Pada kasus alur KRS, pada UAG terdapat 4 aktor yang terlibat, yaitu staf, sistem, dosen, dan para mahasiswa. Proses rentan error sebab server penuh, data usang, antrian bayar, serta lambatnya masa cek jadwal baru. Nah, di sini ada landscape model yang telah kita buat. Di sini ada mahasiswa sebagai aktor utama, berinteraksi dengan sistem KRS, yang dimana di sistem KRS ini memiliki titik sentral yang menghubungkan semua pihak, yaitu ada keuangan, BAA, dosen, dan EDOM. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke proses map. Untuk proses map ini dimulai dari mahasiswa melogin ke sistem akademik, lalu dilanjut dengan cek status akademik, lalu melihat daftar mata kuliahnya, lalu memilih mata kuliah. Setelah itu divalidasi oleh dosen pembimbing akademik, setelah itu selesai. Nah, untuk alur tingkat tinggi proses pengambilan KRS, yang pertama ada login ke sistem akademik, yang kedua ada cek status akademik. Jadi untuk cek status akademik ini ada pembayaran UKT dan juga mengisi evaluasi dosen dari mahasiswa. Lalu yang ketiga ada melihat daftar dan memilih mata kuliah. Lalu yang keempat validasi oleh dosen pembimbing akademik. Dan yang kelima ada KRS final diterima mahasiswa. Lalu selanjutnya BPMN model SIS ini BPMN yang kita rancang untuk pertama kali. Jadi sebelum adanya masukan atau masalah yang didapatkan. Nah, untuk ini alurnya bisa dilihat sendiri. Untuk kondisi proses saat ini melibatkan 4 swim lane. Yang pertama ada mahasiswa, aktivitasnya login, lalu mengisi evaluasi dosen atau EDOM, pilih mata kuliah, lalu ada konfirmasi, simpan. Nah, lalu yang kedua ada sistem. Sistem bertugas untuk atau aktivitasnya adalah cek pembayaran, lalu menampilkan mata kuliah, lalu mengecek bentrok jadwal mata kuliah, lalu menyimpan dan mencetak KRS. Lalu yang ketiga, aktor ketiga ada keuangan, tugasnya atau aktivitasnya adalah verifikasi status pembayaran UKT. Lalu yang terakhir ada dosen pengampu akademik, aktivitasnya adalah pembimbingan opsional dan validasi KRS. Lanjut. Selanjutnya ini ada analisis proses kualitatif, di mana ringkasannya yaitu pertama ada 3 klasifikasi, yaitu VA memberi nilai ke mahasiswa, BVA perlu untuk kampus, dan NVA tidak memberi nilai. Di mana aktivitasnya VA memilih MK, simpan KRS, cetak KRS, BVA login, cek pembayaran, isi EDOM, cek bentrok, validasi dosen, dan NVA pembimbingan dosen pengampu akademik tidak efektif dan jarang dipakai. Untuk root cause utamanya itu tidak ada validasi otomatis, sistem belum terintegrasi dengan aturan persyaratan MK, mata kuliah, waktu KRS singkat, tidak ada SOP komunikasi yang terstandarisasi, dan juga airdrop tidak aktif, tidak ada penanggung jawab yang jelas atas ketersediaan fitur. Selanjutnya itu ada cycle time per skenario. Di skenario normal, di mana tidak ada kendala,
processing time kurang lebih 13 menit, dan waiting time selama 43 menit, dengan total 1-2 jam. Jika terhambat, bisa 3-6, dan waiting time selama 2 jam, yang menjadi totalnya 3-6 hari. Kita menemukan bahwa bottleneck utamanya itu validasi dosen pengampu akademik tidak ada batas waktu maksimal, bisa 1 jam hingga 3 atau lebih hari. Konfirmasi mata kuliah dari prodi tidak ada estimasi waktu yang jelas. Volume estimasi itu kurang lebih 280 mahasiswa per periode dengan durasi KRS 18 hari. Lanjut, heuristic proses redesign. Usulan perbaikan proses yang kami rumuskan adalah pertama, kita mulai dari isu bimbingan yang tidak efektif. Itu heuristiknya empower dan exception. Perubahannya, bimbingan wajib hanya saat mata kuliah tidak valid. Lalu mismatch pada mata kuliah, heuristiknya knockout. Activity automation, validasi otomatis kesesuaian. Perubahannya adalah validasi otomatis kesesuaian semester di sistem. Lalu pada isu waktu KRS singkat, heuristiknya adalah buffering dan contact reduction. Perubahannya, buffer minimal 7 hari ditambah sudah sama notifikasi otomatis. Lalu isu tidak ada add drop, heuristiknya activity elimination, case manager. Lalu perubahannya adalah sistem jamin fitur aktif di pekan 1-3. Lalu pada isu kalender tidak konsisten, heuristiknya integration dan interfacing, maka perubahannya sinkronasi otomatis sistem KRS dan kalender. Itu usulan yang kami ini kan. Lalu BPMN model 2B-nya akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Oke, untuk alurnya seperti ini. Jadi mahasiswa pertama menerima notifikasi periode KRS baru. Nah, ini ya aktivitas yang baru, lalu mahasiswa login ke sistem akademik. Setelah ada notifikasi KRS dibuka, mahasiswa login, setelah itu mengecek status pembayaran UKT. Nah, setelah mengecek pembayaran UKT, apakah sudah bayar? Jika sudah, bisa lanjut mengisi ke evaluasi dosen. Nah, jika belum, mahasiswa diminta untuk membayar UKT ke pihak keuangan. Nah, jika sudah mengisi evaluasi dosen atau EDOM, lalu dicek lagi apakah sudah. Kalau sudah, bisa melihat daftar mata kuliah. Nah, kalau belum, diminta untuk mengisi evaluasi dosen tersebut. Nah, kalau misalkan sudah mengisi EDOM, mahasiswa bisa melihat atau iya bisa melihat daftar mata kuliah. Lalu mahasiswa bisa memilih mata kuliah. Nah, setelah mahasiswa memilih mata kuliah, eh, akan ada tahap validasi otomatis kesesuaian semester mata kuliah. Nah, yang ini akan dicek oleh sistem. Nah, dicek nih apakah valid. eh, Jika sesuai, maka konfirmasi menyimpan KRS. Kalau tidak sesuai dengan mata kuliahnya atau prodi yang diambil, nah itu diblokir. Jadi tidak ada mata kuliah tersebut seperti itu. Lalu mahasiswa menyimpan KRS, lalu divalidasi oleh dosen pengampu akademik. Nah, setelah itu mahasiswa juga akan mendapatkan notifikasi jika mata kuliahnya di approve atau di ACC atau divalidasi oleh dosen. Nah, setelah itu cetak KRS, lalu setelah itu setelah cetak KRS, masa perkuliahan dimulai. Setelah masa perkuliahan dimulai, ada masa airdrop. Ada masa airdrop, bukan 1 sampai pekan ketiga kuliah, lalu mendapatkan jadwal mata kuliah, lalu selesai. Seperti itu. Lalu perubahan utamanya dari BPMN SIS ke BPMN 2B-nya adalah pertama, notifikasi otomatis saat periode KRS dibuka. Lalu validasi otomatis kesesuaian EDOM sebelum akses MK mata kuliah. Lalu validasi otomatis kesesuaian MK dengan bimbingan wajib jika mata kuliah tidak valid. Lalu notifikasi otomatis hasil validasi dosen PA.
Lalu fitur airdrop dijamin tersedia di pekan 1 sampai 3 perkuliahan. Lalu silakan. Kalau hasilnya yang pertama ada dimensi untuk waktunya. Untuk SIS-nya itu cycle tidak menentu, banyak banyak menunggu, banyak waiting time. Nah, to be-nya atau hasil perubahannya atau hasil barunya, hasil tantangan kami, cycle lebih pendek dan terprediksi. Dan dampaknya itu positif, jadi lebih cepat seperti itu. Lalu untuk cost-nya atau biayanya, nah biaya operasional untuk SIS-nya ini biaya operasionalnya rendah, tapi ada yang kurang efisien atau inefisiensi. Nah, untuk to be-nya atau solusi perbaruan dari kaminya butuh investasi awal, investasi jangka panjang. Nah, itu menyebabkan plus minus. Jadi kita butuh cost yang lebih untuk hasil yang maksimal. Nah, trade off. Jadi dampaknya positifnya ada, negatifnya ada. Seperti itu. Lalu untuk kualitasnya atau kualitas rentan kesalahannya berkurang dan juga banyak proses yang manual. Jadi sorry maaf untuk SIS banyak banyak kesalahan ya, validasinya juga sudah otomatis dan juga lebih akurat. Untuk dampak yang didapatkannya membaik, lalu fleksibilitasnya SIS-nya atau yang sebelumnya itu terbatas, lalu tidak ada jaminan airdrop, ada 1 semester yang tidak ada airdropnya, lalu untuk tubingnya eh, lebih adaptif terhadap perubahan jadwal. Seperti itu untuk dampaknya membaik. Jadi untuk kesimpulannya, 5 masalah utama KRS ASIS itu yang berdampak langsung pada mahasiswa dipetakan melalui heuristik proses redesign, menjadi usulan perbaikan operasional konkret. Evaluasi Devils Quadrangle membuktikan bahwa peningkatan di aspek waktu, kualitas, beserta fleksibilitas. Meskipun ada trade-off biaya di awal untuk cost-nya, tapi sistem ini efisien dalam jangka panjang sebagai masukan bagi BAA UAG. Oke, mungkin sekian dari penyampaian kami dari perubahan atau bisnis proses manajemen sebelum dan sesudah dari SI sampai dengan Tubi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi perusahaan atau bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.